Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hutangnya banyak Allah lunaskan. Amin. Yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh. Amin. Yang belum dapat THR. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan kecuali ucapan syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Yang dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah nikmat-nikmatnya untuk kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan hati kita yang meyakini bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat kita yakini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan anggota tubuh kita dari ujung kepala hingga ujung kaki kita gunakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah implementasi dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menggunakan lisannya, yang menggunakan hatinya, yang menggunakan anggota tubuhnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti akan ditambah nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia minad dhulumati ilan nur. Maka buktikan cinta kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapapun di antara kita yang paling banyaknya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak ia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyaknya salawat di antara kita, maka nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fakir berwasiat khususnya untuk hati pribadi. Mari sama-sama kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam ini terkait tentang dampak teknologi bagi remaja. Sebenarnya bukan hanya remaja, tapi wong tua pun sama. Orang tua pun sama akan terdampak dengan teknologi. Teknologi semakin hari semakin canggih. Bahkan di tahun 2000 itu sudah ada syair nasid. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia hidup berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Betul? Masih ingat lagu itu? Masih berarti udah pada tua ya? Belum. Ternyata teknologi itu memberikan dampak. Ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Dulu Facebook hukumnya haram. Dulu waktu awal-awal ada ulama yang mengharamkan Facebook. Sekarang ulama semuanya ada Facebooknya. Betul. TikTok
TikTok haram hukumnya. Dulu awal-awal TikTok keluar. Sekarang Habib ada TikToknya. Belanja pakai TikTok. Oh, mak mano jago TikTokan. Jadi teknologi tidak bisa kita hindari. Namun Islam memberikan memberikan kehati-hatian ketika kita memakai ataupun mengaplikasikan teknologi. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan internet, kalau seandainya kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Islam, jauh dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketakwaan tidak ada dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Ketika kita menggunakan media sosial sebagai teknologi informasi zaman sekarang, dari mulai Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, sekarang ada yang baru, Lahtub. Tahu Lahtub? Belum. Lahtub itu hampir sama dengan YouTube. Bedanya Lahtub itu diciptakan ataupun dibuat oleh orang Indonesia yang cita-citanya adalah dakwah Islam. Ini gak promosi ya, gak promosi. Tapi ada, searching aja Lahtub. Kalau udah searching Lahtub, nanti klik Abi Bakri, ntar nongol muka saya. Itu aplikasi hanya untuk dakwah. Jadi ketika ada video negatif langsung ke take down. Kalau YouTube kan semua video mau yang negatif mau yang positif ditonton semuanya, di-share semuanya. Tidak ada yang take down, tidak ada yang mengfilter. Semua bisa menonton, baik anak kecil maupun orang dewasa. Jadi ketika ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketika bermain teknologi atau menggunakan teknologi tahu waktu. Ketika azan berkumandang, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedang menikmati teknologi, ia akan tetap sholat. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, asik main Mobile Legend. Ya apa ya anak-anak? Iya aja. Mobile Legend. Bapak-bapaknya lagi nonton reel, ditonton terus reel, walaupun waktu sholat bablas semuanya. Emak-emaknya lagi belanja di Shopee, ya bu ya. Orang ngerti Shopee, yang ngertinya pasar jalan baru. Alhamdulillah. Tuh, kalau nggak tahu, kalau nggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan mengatur, nggak akan memanage waktunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal asr, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Maka kita boleh menggunakan teknologi, tapi jangan sampai lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi viral tuh. Apa viralnya? Dia lagi hafalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Main Mobile Legend. Anin nabail azim. Masya Allah. Bagus baca Qurannya. Tapi main Mobile Legend nggak cocok antara Quran dengan game. Maka boleh main game sebentar saja, kalau sudah waktunya azan berhenti. Maka orang tua, kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengingatkan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikumun nar. Jagalah diri kita, keluarga kita dari api neraka. Jadi kalau anak kita yang sedang main game, anak kita yang sedang main HP terus-terusan, jangan dibiarkan. Ingatkan. Kalau bisa sita, ambil paksa, banting-banting. HP baru beli dibanting, sayang. Disimpan, diingatkan.
Belum lagi aplikasi atau konten yang ditonton oleh anak kita. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus pandai-pandai memilih konten, harus pandai-pandai memilih aplikasi. Kalau nggak pandai untuk memilih aplikasi, wah bahaya. Maksiat kita bisa lakukan dengan teknologi. Judi dulu kita main gaple, ya, taruhan, terang-terangan mainnya, face to face. Sekarang temennya di mana, kitanya di mana, main judi online, menang, alhamdulillah, kalah, innalillah. Tapi prinsip judi nggak akan pernah menang. Kalaupun menang hanya sekali, selebihnya kalah terus. Dan ternyata data yang tercatat, perceraian terjadi karena judi online. Bahaya, Pak. Ya Bu ya, suaminya main judi nggak? Enggak Pak Ustadz, nggak salah lagi. Judi online. Apalagi prostitusi terjadi. Cukup dengan satu klik kita bisa pesan. Udah kayak pesan makanan. Nauzubillah. Maka perhatikan HP anak-anak kita, jangan dibiarkan, dikontrol. Maka jadikan teknologi ini sebagai pendekatan ataupun alat untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak? Bisa. Di HP ada Quran, di laptop ada Maktabus Syamila, ada kitab-kitab, ribuan kitab kita bisa baca, kita bisa searching. Nah ini dampak positif negatifnya teknologi. Loh, yang nyorot saya itu apa itu? HP nyorot saya, disebarkan ini video, ditonton, menjadi amal jariah. Iya Pak ya? Dakwah akan tersebar ketika teknologi digunakan dengan baik. Di YouTube dakwahnya sedikit dibandingkan maksiatnya. Di Facebook pun sama. Di lain platform media sosial sama, banyakkan negatifnya dibandingkan yang positif. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan positif dimanapun kita berada, termasuk di media sosial. Pak Ustadz, boleh nggak kita update status? Ayo jangan lupa sholat. Boleh. Tapi Pak Ustadz, saya selfie dulu lagi sholat. Allah, ya jangan. Masa selfie saat sholat? Setelah sholat atau sebelum sholat atau 2 menit sebelum sholat lah intinya. Boleh. Jangan lupa sholat, waktunya udah jam sekian. Boleh. Karena mudah-mudahan dari kita menyebarkan kebaikan, kemudian orang mengikutinya. Kalau orang sudah mengikutinya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Siapa yang mendapatkan pahala? Yang mengajak, yang mengingatkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang paling penting adalah yang pertama, atur waktu dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, pilih teknologi yang kira-kira bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya teknologi kita terima, tetapi kita tetap harus hati-hati dalam menggunakan teknologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Khutma sofa wadama kadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.